Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd. Insyaallah kita lanjut daras kita dalam Ad-Durratul Bahiyah Syarah Mutammimah, pembahasan yang ke-110. Masih dalam pembahasan al-awamil ad-dakhilah 'ala al-mubtada wal khabar, yaitu yang terakhir dhanna wa akhawatuha. Ya, sudah disebutkan fiil-fiilnya, kemudian i'rab-i'rabnya, contoh-contohnya. Kemudian sekarang akan dibahas bagaimana jika fiil ini tidak memansubkan dua maf'ul, atau jika fiil ini bukan bermakna seperti yang ada di dhanna wa akhawatuha. Ya. Kata beliau rahimahullah dalam matan, wa idza kanat dhanna bi ma'na ittahama. Jika dhanna yang bermakna menyangka itu dipakai dalam makna lain, yaitu menuduh. Wa ra'a bi ma'na absara. Ra'a yang bermakna memandang, yaitu menyangka juga atau meyakini, tapi dipakai dalam makna melihat, ya, dengan mata kepala, ya, bukan dengan mata hati. Wa alima bima'na arafah. Alima yang bermakna meyakini atau menganggap, tapi dipakai dengan makna arafah, mengenal, ya, tahu. Maka ketika itu lam tata'adda illa ila maf'ulin wahid. Maka dia cuma memansubkan satu maf'ul bih saja, ya. Beda halnya kalau fi'il ini masuk ke dalam bab dhanna wa khawatuha. Maknanya meyakini atau menganggap, dia butuh dua maf'ul. Tapi kalau sekarang ini cuma butuh satu maf'ul. Nahu dhanantu Zaidan bimakna ittahamtuhu. Dhanantu Zaidan maknanya aku menuduhnya, ya. Wa ra'aitu Zaidan bimakna absartuhu. Aku melihatnya, ya, bukan menganggapnya apa atau meyakini apa, tapi melihat dengan mata. Wa alimtul mas'alah, yaitu aku faham masalah ini. Aku tahu, aku kenal, ya. Ini artinya fiil-fiil ini tidak selalu dipakai dalam bab ini, ya. Kadang juga dipakai dalam bab-bab yang lain dengan makna tersendiri. Maka ketika itu fiil ini tidak memansubkan dua maf'ul seperti pada bab dhanna wa khawatuha. Itu maksud pembahasan ini. Asy-syarah, wa idza kana dhanna bi ma'na ittahama ila akhirih, ay lamma kana ba'dhu hadhihi al-af'al yusta'malu lil yaqin wa ma'a dhalika la yata'adda ila maf'ulain, asyara al-musannif ila al-ihtiraz 'an dhalika. Ya. Tatkala sebagian fiil-fiil yang disebutkan tadi, ya, dipakai dalam makna yakin, yaitu sesuatu yang diyakini, seperti menuduh misalnya, atau absara tadi melihat, ya, diyakini, dilihat, ya. Atau alimtul mas'alah, aku memahami, ya, diyakini. Tapi dia cuma mansub kepada muta'addi pada satu maf'ul. Ya, maka di sini beliau mengeluarkan beberapa fiil tersebut yang cuma mansubkan satu maf'ul. Biqaulihi, dengan perkataan beliau dalam matan tadi, idza kanat dhanna bima'na ittahama, dan seterusnya. Lakin la yakhfa
anna ra'a bima'na absara laysa min af'alil qulub. Akan tapi ya jelas bahwasanya kalau ra'a dimaknakan dengan melihat dengan mata, berarti dia bukan af'alul qulub. Ya, sehingga keluar secara total dari bab ini kalau ra'a dimaknakan melihat dengan mata. Fala yashmuluha qaulul musannif, sehingga ra'a itu enggak masuk dalam perkataan beliau af'alul qulub. Ya, karena pembahasan af'alul qulub. Nabbah ala hadzal faqih. Al-faqih mengingatkan ini. Jadi tanbih ini untuk fiil-fiil yang masih qulub, ya, dilakukan dengan hati, yaitu meyakini, cuma dia tidak dipakai dalam bab ini karena beda makna. Ya. Zanna bermakna ittahama, menuduh. Ya, menuduh kan ya, dalam hati dulu. Begitupun alima bermakna fahima atau arafa juga dengan hati. Ya, dia tetap af'alul qulub, tapi tidak seperti af'alul qulub yang lain memansubkan dua maf'ul. Ya. Adapun ra'a kata beliau yang enggak termasuk af'alul qulub kalau melihat dengan mata. Akan tapi dari sisi tetap ada ishtibah. Dari sisi kesamaan fi'il, ya. Itu sama-sama fi'il ra'a. Ya, makanya tetap dijelaskan. Barakallahu fikum. Kemudian masuk ke pembahasan berikutnya dari dhanna wa akhawatuha. Sudah saya sebutkan di awal bahwasanya dhanna wa akhawatuha terbagi dua. Ada af'alul qulub yang dilakukan dengan hati, yaitu meyakini atau menyangka. Ada af'alut tasyir, bermakna menjadikan. Ini akan kita bahas. Kata beliau rahimahullah, an-naw'u tsani, macam kedua dari af'al dhanna wa akhawatuha adalah af'alut tasyir. Nahu ja'ala wa radda wa ittakhadha wa sayyara wa wahaba. Ya, semuanya bermakna menjadikan. Ya. Qala Allah Ta'ala faja'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan amalan-amalan mereka haba'an mansura. Ya, debu yang menyebar berterbangan. Wa qala ta'ala law yardunakum min ba'di imanikum kuffara. Ya. Mereka ingin orang-orang ahlul kitab, orang-orang kafir, untuk yaruddunakum, yaj'alunakum, menjadikan kalian kafir-kafir lagi, ya, setelah beriman. Radda yaruddu bermakna ja'ala yaj'alu, menjadikan. Wa qala ta'ala wattakhadha Allahu Ibrahim khalila. Ini jelas. Ya, ittakhadha masyhur, ma'ruf, dia bermakna ja'ala. Wa nahu sayyartu at-tina khazafan. Ini juga ma'ruf. Sayyara bermakna menjadikan. Kalau sara jadi, sayyara menjadikan. Aku membuat tanah itu menjadi tembikar. Itu perkakas yang dibuat dari tanah. Wa qalu wahabani Allahu fida'aka. Wahaba, ya. Di sini bermakna ja'ala, menjadikan. Semoga Allah menjadikan aku sebagai tebusanmu, sebagai gantimu. Wahaba yang banyak dipakai. Wahaba bermakna a'ta, memberi, ya. Al-Wahhab, yang maha memberi. Wahaba yahabu, hibatan. Tapi di sini bermakna ja'ala. Asy-syarah qauluhu af'alut tasyir sumiyat bidzalika lidalalatiha 'ala at-tahwil wal intiqal min halatin ila halatin ukhra. Disebut fi'il tasyir karena menunjukkan pada perubahan, perpindahan
dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain. Wa hiya katsiratun dzakara al-musannifu minha khamsatan. Af'alut tasyir banyak, tapi beliau cuma nyebut 5. Ya. Al-awwal jahala. Kamisal musannif, seperti contoh. Falha maf'ulun awal wa haba'an maf'ulun sani. I'rabnya faja'alnahu, haknya maf'ul pertama, haba'an maf'ul kedua. Wasani radda kamisalil musannif, seperti contoh ya. Law yaruddunakum. Fal kafu maf'ulun awal wa kuffaran maf'ulun sani. Yaruddunakum. Kafnya itu karena mim kan huruf jamak katanya. Nah, kafnya itu maf'ul pertama, kuffarun maf'ul kedua. Wasalisu ittakhadha. Kamisalil musannif, wattakhadallahu Ibrahima khalilan. Fa Ibrahima maf'ulun awal wa khalilan maf'ulun sani. Warabi'u sayyara kamisalil musannif, yaitu sayyartu at-tina khazafan. فالطين مفعول أول وخزفا مفعول ثاني مفهوم إن شاء الله. والخامس وهبا, ini yang kelima. Kaqaulihim fid du'a, misalnya dalam doa orang-orang Arab dari zaman dulu, wahabaniyallah fida'ak, ay sayyarani, itu maknanya. Hakahu Ibnul Arabi 'anil Arab, dinukil oleh Ibnul Arabi di antara perkataan orang Arab ya ini. Wa huwa qalilun kama qalahu al-musarrih wa ghairuh. Akan tapi wahaba bermakna ja'ala itu sedikit penggunaannya. Fal ya'u maf'ulun awal, wahabani, setelah nun wiqayah ada ya, itulah maf'ul pertama. Wa fida'aka maf'ulun sani. Barakallahu fikum. Ini penyebutan fi'il-fi'il bermakna sayyara. Kemudian pembahasan berikutnya adalah ketentuan dalam penggunaan dhanna wa akhawatuha, baik itu af'alul qulub maupun af'alut tasyir, itu ada tata cara penggunaannya. Ya, ini yang dibahas sekarang insyaallah. Kata beliau rahimahullah, wa alam anna li af'ali hadzal bab salasata ahkam. Ketahuilah, fiil-fiil yang ada dalam pembahasan bab ini, baik fiil af'alul qulub maupun tasyir, itu ada 3 ketentuan. Al-awwalu al-i'mal. Ketentuan pertama, diamalkan. Yaitu dia memansubkan 2 maf'ul bih. Itu maksudnya beramal. Wa huwal aslu, ini ketentuan dasar. Wa huwa waqi'un fil jami', ini bisa terjadi pada semua fi'il yang masuk bab ini. As-sani al-ilgha. Ketentuan kedua yang juga ada pada fi'il-fi'il ini, al-ilgha. Al-gha yulghi ilgha'an. Wa huwa ibtalul amali lafzan wa mahallan. Ilgha itu artinya tidak beramal, baik secara lafal, dalam artian ya tetap seperti biasa sebelum kemasukan fiil-fiil ini, dan secara mahal, yaitu dari mahal i'rab tidak dibilang fi mahalli nasbin, tapi tetap seperti itu. Kenapa terjadi ilgha? Lidha'fil amili, karena amilnya itu fiil-fiil ini lemah. Kenapa bisa lemah? Bisa bitawassutihi, karena dia berada di tengah. Ya. Dia kan sudah lewat kita bahas bahwasanya fiil-fiil ini bersambung dengan mubtada khobar. Ya. Bitawassutihi, dia berada di tengah, yaitu antara mubtada dan khobar. Au ta'akhurihi, atau dia berada paling akhir, mubtada khobar baru fiil ini. Itu juga menjadi sebab ilgha, tidak beramal. Nahu Zaidun zanantu qaimun. Ya. Aslinya sebelum ada zanantu, Zaidun qaimun.
dikasih zanantu yang mestinya dia memansubkan dua-duanya. Tapi karena di tengah, maka tidak beramal. Itulah ilgha. Atau contoh yang lain, Zaidun qa'imun zanantu. Dia bersambung dengan mubtada khobar, tapi dia di ujung. Itulah sebab dia tidak beramal. Wa huwa, yaitu ilgha ini, jaizun la wajib. Boleh, yaitu. Boleh fiil-fiil ini tidak beramal, ya. Bukan harus tidak beramal kalau dia di tengah, harus tidak beramal kalau dia di ujung. Enggak harus, ya. Jadi boleh diamalkan, boleh tidak. Ya, itu maksudnya jaizun, ya. Kemudian tadi kan ada dua keadaan. Dia di tengah, misalnya Zaidun zanantu qa'imun, atau dia ujung, Zaidun qa'imun zanantu. Ya. Kalau dilihat dua keadaan ini dibahas lagi. Wa ilgha'ul mutaakhiri aqwa min i'mali. Ya. Kalau zanantu wa akhawatuha berada di ujung, seperti contoh kedua, Zaidun qa'imun zanantu, maka ini lebih kuat dibanding diamalkan. Artinya kalau dibilang mana yang lebih pas, Zaidun qa'imun zanantu, tidak beramal, yaitu ilgha, atau Zaidan qa'iman zanantu, beramal. Jawabannya yang lebih kuat adalah Zaidun qa'imun zanantu, itu maksudnya. Ilgha'ul mutaakhir aqwa. Ya. Wat tawassutu bil aksi. Sementara kalau dhanna berada di tengah, itu lawan dari kaidah tadi. Ya. Tadi kan dibilang kalau di ujung lebih baik tidak diamalkan. Ya. Kalau di tengah kebalikannya, yaitu lebih baik kalau diamalkan. Pada contoh pertama, Zaidun zanantu qa'imun, atau Zaidan zanantu qa'iman. Jawabannya contoh kedua, itu lebih bagus. Itu maksudnya bila aksi. Ya. Wala yajuzu ilgha'ul 'amilil mutaqaddim. Adapun kalau amilnya di depan, itu tidak boleh diilgha, harus di'imal. Nahu zanantu Zaidan qa'iman. Itu harus Zaidan qa'iman, karena amilnya ada di depan. Jadi enggak boleh zanantu Zaidun qa'imun marfu. Tidak beramal, enggak boleh. Ya, ini mazhab orang Basrah. Khilafan lil Kufiyin. Beda dengan mazhab orang Kufah yang membolehkan. Jadi zanantu Zaidan qa'iman boleh. Zanantu Zaidun qa'imun juga boleh. Ini menurut orang Kufah. Ya. Sedangkan pengarang Mutammimah ini termasuk orang yang mazhabnya Basrah. Wasalisu, hukum ketiga pada af'alul qulub ini, ya apa namanya, dhanna wa khawatuha, hukumnya adalah at-ta'liqu, ya, artinya menggantung. Wa huwa ibtalul 'amali lafdhan la mahallan, ya, membatalkan amalan dhanantu wa khawatuha secara lafal, ya, secara lafal tetap marfu yang setelah zanantu itu. La mahallan. Adapun secara mahal dia beramal. Artinya yang setelahnya kita bilang fi mahalli nasbin, ya. Tapi lafalnya marfu, ya. Kenapa atau kapan terjadi ta'liq? Limaji ima lahu sadrul kalam ba'dahu. Karena adanya sesuatu yang mestinya di depan, terletak setelah zanantu wa khawatuha. Ya. Setelah zanantu ada sesuatu yang harus di depan, misalnya huruf istifham, ya. Kalimatul istifham itu kan harus di depan. Kalau terletak setelah zanna, maka dia harus marfu'. Ya. Secara lafal. Apa saja yang punya hak untuk di depan terletak setelah zanna, maka terjadi ta'liq. Kata beliau, wa huwa lamul ibtida. Misalnya lamul ibtida terletak setelah dhanna, maka yang setelahnya tetap marfu sebagai mubtada khabar fi mahalli nasbin. Contohnya, dhanantu la Zaidun qa'imun. Ya. Lamul ibtida, Zaidun mubtada, qa'imun khabar.
Yaitu i'rab secara lafal. Adapun secara batinnya, mahal, kita bilang fi mahalli nasbin. Sadda maf'ulai zanantu. Menempati posisi dua maf'ul zanantu. Juga yang lahu sadrul kalam ma'an nafiyah. Setelah zanna juga membatalkan amalannya secara zahir. Kaqaulihi ta'ala, laqad alimta ma haula'i yantiqun. Ya. Alimta af'alul qulub, temannya dhanna. Kemudian setelahnya ada manafiyah yang biasanya di depan. Setelah manafiyah ada mubtada khobar, haula mubtada yantiqun khobar. Maka kita bilang ma itu nafiyah, haula mubtada yantiquna jumlah fi'liyah sebagai khobar. Nah, kita bilang fi mahalli nasbin. Mubtada khobar ini fi mahalli nasbin menempati posisi maf'ul dari alimta. Ya. Wala an-nafiyah nahu alimtu la zaidun qa'imun wala amrun. Ya. La nafiyah itu terletak setelah dhanna. Misalnya alimtu dhanna wa khawatuha la zaidun qa'imun wala amrun. Ya. Maka kita bilang zaidun mubtada, qa'imun khabar. Ya. Wala amrun itu ataf. Ya. Ini secara lafal. Adapun secara mahal kita bilang wa al jumlah minal mubtada wal khabar fi mahalli nasbin sadda masadda maf'ulai alimtu, menempati posisi dua maf'ul alimtu fi mahalli nasbin. Juga in nafiyah, dia harus di depan. Kalau terletak setelah dhanna wa khawatuha maka batal amalannya secara lafal, bukan secara mahal. Nahu alimtu in zaidun qa'imun, yaitu ma zaidun qa'imun. Nah, zaidun mubtada, qa'imun khabar. Ya, dia batal secara lafal karena ada in. Ya. Tapi kita bilang fi mahalli nasbin, sadda masadda maf'ulai zanantu, ya, atau alimtu. Wa hamzatul istifham, juga penghalang zanantu wa khawatuha beramal secara lafal adalah kalau setelahnya ada hamzah istifham. Nahu alimtu az-zaidun qa'imun am amrun. Ya. Zaidun mubtada, qa'imun khabar. Ya. Am huruf ataf, amrun ma'tuf. Ya. Jumlah mubtada khabar kita bilang fi mahalli nasbin. Ya. Sadda masadda maf'ulai zanantu. Penyebab yang lain juga terjadi ta'liq adalah wa kaunu ahadil maf'ulain ism istifham. Ya, mirip dengan yang di atas, yang sebelumnya. Jika salah satu dari dua maf'ul zanantu adalah isim istifham. Isim istifham kan harus di depan. Nahu alimtu ayyuhum abuka. Ya. Ayyuhum mubtada, abuka khabar. Ya. Atau abuka mubtada, ayyuhum khabar. Syahidnya secara lafal dia tidak batal. Secara lafal dia tetap di-i'rab sebagai mubtada khabar. Tapi mahal kita bilang fi mahalli nasbin. Ya. Fa-ta'liqu wajibun. Ta'liq itu wajib, tidak seperti ilgha. Ya. Ilgha itu enggak wajib. Ya. Wajib ta'liq itu idza wujida syai'un min hadhil mu'alliqat. Kalau ada salah satu dari sesuatu yang menyebabkan ta'liq dari perkara yang sudah disebut sebelumnya. Wala yadkhulut ta'liq, tapi catatannya ta'liq itu la yadkhul. Ya, juga al-ilgha ya. Fi syai'in min af'alit tasyir. Fi'il tasyir itu enggak ada ta'liqnya, semuanya beramal, ya. Tidak ada ilgha'nya juga, ya, semuanya beramal. Wala fi qalbiyyin jamid, juga fi'il qalbi, tapi dia jamid. Wa huwa sunani, ada dua, itu hab, yaitu zunna, anggaplah. Wa ta'allam, yaitu i'lam, yakinilah. Fa innahuma mulazimani sighatal amri. Ya. Dia jamid karena selalu dalam bentuk ini, fi'il amr.
Kesimpulannya, 3 hukum tadi ya, secara umum ada pada dhanna wa khawatuha. Kalau dirinci, maka dibilang af'alul qulub selain hab dan ta'allam bisa terjadi padanya 3 hukum. Itu al-i'mal, kemudian al-ilgha, kemudian at-ta'liq. Ya. Barakallahu fikum. Nah, kalau fi'il qalbi jamid itu hab dan ta'allam, dia enggak bisa ilgha, enggak bisa ta'liq, selalu i'mal. Ya. Kemudian terakhir fi'il tasyir itu selalu i'mal. Ya, selalu i'mal. Barakallahu fikum. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan ini, matanya. Insyaallah syarahnya kita bahas pada pertemuan berikutnya. Sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad wa alihi.